Sekarang kita akan belajar tentang uh, bagaimana cara menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita perhatikan ada data mentah di sini. Di sini terdapat ada 40 data mentah. Suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran teliti sampai milimeter terdekat sebagai berikut. Jadi ini merupakan data mentah yang kita kumpulkan. Ini merupakan data mentah 157 dan seterusnya sampai pada 128. Ini suruhannya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Jadi ini adalah sebuah data mentah yang kita ambil. Mungkin misalkan kita ambil data-datanya di masyarakat atau di mana saja, atau misalkan data-data yang mau kita ambil terus kita susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sebelum kita masuk pada tahap ini, sebelumnya juga kita sudah belajar, kita sudah pelajari tentang langkah-langkah. Ada 5 langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Nah, sekarang kita masuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita menyusun dalam bentuk statistik jajaran. Untuk data itu adalah sebagai berikut. Statistik jajaran yang dimaksudkan di sini adalah dari data mentah yang tadi, data mentah yang ada ini. Ini adalah data mentah ini. Kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa langkah yang pertama adalah kita membuat statistik jajaran. Statistik jajaran di sini yang dimaksudkan di sini adalah dari data mentah yang ada ini kita menyusun dari yang terkecil sampai pada data yang terbesar. Misalkan ini data yang terkecilnya ini adalah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita sudah urutkan data yang paling kecil adalah 119 dan seterusnya sampai pada data yang paling terakhir adalah 176. Nah, data ini sudah diurutkan dari data mentah pada sebelumnya. Nah, setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, langkah yang berikutnya adalah kita mencari tahu nilai rentang atau range-nya. Rentang atau range, atau bisa juga disebut sebagai jangkauan. Saya ulangi sekali lagi, rentang atau range, atau biasa juga disebut sebagai jangkauan. Nah, nilai rentang atau jangkauan itu didapat dari X maksimum dikurangi dengan X minimum, atau nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil, atau bisa juga diambil dari data yang terbesar. Data yang terbesar adalah 176 dikurangi dengan nilai terendah, atau data yang paling kecil. Data yang paling kecil setelah kita buat statistik jajaran tadi adalah data yang terkecil adalah 119. Maka untuk mendapatkan nilai rentang, range atau jangkauan itu didapat dari X maksimum dikurangi X minimum, atau nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil, 176 dikurangi dengan 119. Maka hasilnya sama dengan 57 mm. Kenapa milimeter? Karena data berdasarkan data mentah tadi, data yang kita ambil pada contoh tadi adalah pengukuran dalam bentuk milimeter. Nah, jadi untuk mendapatkan rentang, range atau jangkauan itu diambil dari data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Nah, adik-adik, setelah kita pelajari tentang rentang atau range atau jangkauan, langkah yang berikutnya adalah kita tentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyak kelas itu ditentukan dengan menggunakan kaidah empiris Sturges. Nah, kaidah ini sudah pada materi sebelumnya tentang langkah-langkah itu. Untuk mendapatkan ukuran data N-nya adalah 40. Nah, N ini 40 ini berdasarkan data contoh tadi. Ini banyaknya data itu sebanyak 40. Jadi N ini relatif tergantung dari banyaknya data. Misalkan banyaknya data kita ambil sebanyak 100, berarti N-nya 100. Tetapi untuk menentukan banyaknya kelas itu menggunakan kaidah empiris Sturges, itu didapat dari K
Banyaknya kelas dilambangkan dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya adalah 40. Jadi 1 tambah 3,3 log ini adalah konsepnya. Log ini tergantung log berapa. Log ini tergantung dari banyaknya data. Jadi 3,3 log 40. Log 40 ini dikalikan dengan 3,3 itu hasilnya 5,286. Ditambah dengan 1 maka hasilnya diperkirakan ini adalah lambang perkiraan 6,286. Jadi log 40 ini adik-adik bisa menggunakan bantuan kalkulator untuk mencari tahu log 40. Atau bisa juga kalau misalkan jadi saya ulangi sekali lagi, 40 ini tidak terpaku mati atau tergantung dari N-nya. N ini tergantung dari banyaknya data. Kalau misalkan N-nya 60 berarti 1 tambah 3,3 log 60. Jadi log 60 atau log N ini bisa menggunakan bantuan kalkulator untuk mencari tahu. Setelah dapat lognya, misalkan log 40 ini hasilnya berapa, baru dikalikan dengan 3,3. Setelah dikalikan dengan 3,3 baru ditambah dengan 1. Jadi diperkirakan 6,286. Nah, 6,286 ini dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas menjadi 7. Sehingga kita melakukan pembulatan ke atas saja. Banyaknya kelas dibulatkan ke atas menjadi K-nya ada 7 buah. Sehingga banyaknya kelas ada 7 buah. Nah, setelah kita mencari tahu banyaknya kelas, langkah yang berikutnya adalah kita mencari tahu panjang kelas. Menentukan panjang kelas, langkah yang ketiga, panjang kelas itu didapat dari rentang perbanyaknya kelas. Rentang perbanyaknya kelas, R per K. R per K. Rentang ini didapat dari mana? Rentang ini yang tadi, yaitu rentangnya itu didapat dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil atau terendah sama dengan 57. Baru dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelasnya 7. Banyaknya kelas itu yang ini. Banyaknya kelas itu yang kita dapat tadi 1 tambah 3,3 log sekian, tergantung dari banyaknya data. Maka panjang kelas didapat dari 57 per 7 data kita tadi. Maka dapatnya diperkirakan 8,1428 atau dibulatkan ke atas menjadi 9 mm. Sehingga panjang kelasnya sama dengan 9 mm berdasarkan kasus yang tadi, data mentah kita tadi. Nah, setelah kita melakukan kita mencari tahu panjangnya kelas, banyaknya kelas, maka langkah yang berikutnya adalah kita membuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi berkelompok ini, kita membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi langkah yang pertama adalah kita membuat statistik jajarannya. Langkah yang pertama kita buat statistik jajaran atau kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus langkah yang kedua, setelah kita cari tahu rentangnya, langkah yang berikutnya adalah kita tahu banyaknya kelas. Terus langkah yang ketiga kita cari tahu panjang kelas. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi blok kelompok. Nah, berdasarkan data yang tadi, nah, tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut dapat ditampilkan seperti ini. Jadi yang berdasarkan data yang tadi kita bisa tampilkan seperti ini. Misalkan tadi kita cari tahu tadi bahwa panjang kelasnya itu adalah 9. Panjang kelasnya 9, maka kita mulai dari data yang terkecil. Data yang terkecil kita kan 119. Maka 119 juga termasuk datanya. Jadi 119 berdasarkan panjang kelasnya 9, maka kita hitung 119, 120, 121 dan seterusnya sampai 127. Jangan dijumlahkan terus 119 tambah 9, nanti hasilnya 128. Jadi hitung mulai dari 119, 120, 121, 122 dan seterusnya. Jadi dihitung mulai dari data yang terkecil 119 juga ikut, berarti 119 sampai 127
Dan kelas yang kedua adalah 128 sampai 136. Panjangnya 9 atau intervalnya 9, dan seterusnya 137 sampai 145. Jadi saya tekankan sekali lagi adik-adik, kalau 109 panjang kelasnya 9, jangan 119 ditambah 9, nanti hasilnya 128. Maka kalau misalkan 119 tambah 9, berarti hasilnya 128. Berarti 119 tidak ikut. Makanya dihitung 119, 120 sampai 127, panjang kelasnya 9. Dan berikutnya 128 sampai 138, berarti dihitung dari 128. Dan seterusnya 173 sampai pada kelas yang terakhir adalah 173 sampai 181. Nah, kita perhatikan baik-baik adik. Nah, 173 sampai 181, nanti ada muncul pertanyaan di sini. Kok sampai 181 sedangkan data mentah kita tidak sampai pada 181? Ya, kita hitung berdasarkan panjangnya kelas. Panjangnya kelas 173 sampai 181, 173, 174 kan panjang kelasnya 9, maka sampai 181. Karena nanti akan 176 masuk ada di situ. 176 ada di dalamnya, tapi 177, 178 kan tidak mempengaruhi karena tidak ada sampai 100 ini. Nah, setelah sampai sini kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak kelasnya ada 7. Jadi kita buat karena banyak kelas yang kita dapatkan tadi, 1 tambah 3,3 log n log 40 dapatnya 6,286 atau dibulatkan ke 7 kelas. Sehingga banyak kelasnya kita buat sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 7, terdapat 7 kelas. Banyak kelasnya ada 7 berdasarkan yang kita cari tahu tadi, panjang kelasnya 9. Panjang kelasnya 9. Nah, setelah itu kita mencari tahu, langkah yang berikutnya adalah kita mencari tahu titik tengah. Titik tengah didapat dari mana? Batas bawah ditambah dengan batas atas, batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas dibagi 2. Jadi ini misalkan 123, pada kelas yang pertama didapat dari 119 ditambah 127 dibagi 2, hasilnya sama dengan 123. Dan seterusnya 128 tambah 136 dibagi 2, hasilnya sama dengan 132, dan seterusnya sampai pada kelas yang terakhir, yaitu 173 tambah 181 dibagi 2 sama dengan 177. Nah, adik-adik, untuk mempermudah kalian untuk mencari tahu titik tengah kelas, secara konsepnya memang didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Itu cukup kita mencari tahu pada kelas yang pertama saja. Untuk titik tengah kelas pada yang pertama, 119 tambah 127 dibagi 2, hasilnya sama dengan 123. Nah, untuk titik tengah untuk kelas yang berikutnya, mulai dari kelas kedua sampai pada kelas yang terakhir, untuk mempercepat atau mempermudah, kita bisa menggunakan, misalkan ini pada kelas yang pertama 123 titik tengahnya, maka kita jumlahkan saja berdasarkan panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi yang kita dapatkan adalah 9. Maka untuk mendapatkan titik tengah yang berikutnya berarti 123 tambah 9, 132. 132 tambah 9, 141. 141 tambah 9, 150. 150 tambah 9, 159. 159 tambah 9, 168. 168 tambah 9, 177. Itu cara cepat untuk mencari tahu titik tengah. Jadi titik tengah kita cukup mencari tahu titik tengah pada kelas yang pertama. Untuk kelas kedua dan seterusnya sampai pada kelas yang terakhir, kita langsung menjumlahkan titik tengah kelas pertama ditambah dengan panjang kelas. Seterusnya seperti ini. Nah, untuk turus ini yang biasa sering kita temukan saat perhitungan suara, saat pemilu. Biasa di TPS itu mereka menggunakan aturan turus. Jadi turus ini dilihat dari mana? Turus itu dilihat dari banyaknya frekuensi. Jadi misalkan kelas yang pertama 109, datanya diambil dari 119 sampai 127 berdasarkan panjang kelas. Nah, ternyata banyak frekuensinya ada 3. Maka kita kasih garis 3. Kita buat 3 garis di sini. Misalkan frekuensinya 6 pada kelas yang kedua 128 sampai 136, frekuensinya ada 6. Berarti kita buat garis palang 4, kalau sudah sampai 5 kita palang 1. Jadi setiap kali kalau misalkan sudah sampai banyak frekuensinya sudah 5, berarti dibuat palang 1. Kalau sudah 10 berarti palang 2.
dan seterusnya. Nah, itu untuk mendapatkan frekuensi. Sekarang kita buktikan, misalkan frekuensinya 3, kelas dari 119 sampai 127, kelas banyaknya frekuensi ada 3, kita buktikan 119 sampai 127, 119, 126, 125, 126, kan sampai 127. Berarti yang data yang termasuk pada kelas pertama yaitu dari 119 sampai 127 ada 3, yaitu 119, 125 dan 126. Berarti ada 3 dan seterusnya. Saya masuk pada kelas yang kedua, 128 sampai 136. 128 sampai 136 ada 6 data, yaitu coba kita buktikan 128 sampai 136. 128 sampai 136 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 data, ada 6 frekuensi. Dan kita coba kelas yang terakhir 173 sampai 181. Banyaknya frekuensi ada 2. 173 sampai 181, 173 sampai 181. Berarti data yang masuk dalam kelas 173 sampai 181 banyaknya data cuma 2. Maka ditulis banyaknya frekuensi ada 2, turus pun 2. Semoga ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Bagaimana cara untuk membuat atau menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Terima kasih, dengar musik dulu.